Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara udah hadir dari awal. Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar. Negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu, Bu. Kalau nggak bisa berbuat sesuatu, jangan ngomong. Ya, jangan ngomong. Kalau cuma dibanding-bandingin sama negara. Kok dibandingin sama negara? Benar-benar kelewatan ini orang. Pak. Terus apa yang sudah Anda lakukan secara pribadi? Apa? Jangan bandingkan anggaran negara yang triliunan dengan hasil donasi satu pribadi. Itu namanya tidak cerdas. Kalau Anda mau membandingkan, coba Anda hari ini buat donasi deh. Saya mau tahu Anda bisa mengumpulkan berapa juta atau berapa miliar jangan-jangan. Kalau Anda lebih dari 10 miliar dalam satu hari, saya datang ke rumah Anda nggak perlu nyuci selama sebulan. Saya cuciin baju Anda selama sebulan ke depan. Ini Bapak nggak belajar ya dari pengalaman ya? Nggak belajar dari pengalaman teman-teman Bapak yang mengeluarkan statement asal bunyi? Apalagi di situasi yang sensitif seperti ini. Masyarakat lagi sensitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara kita, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air ya, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang anggota DPR yang meminta agar pemerintah tidak kalah viral dengan seseorang yang membantu korban bencana di Aceh hanya dengan 10 miliar. Ya, nggak menunggu lama anggota DPR yang bersangkutan langsung dirujak ramai-ramai oleh netizen se-Indonesia Raya. Ya, walaupun jujur saja saya tidak pernah suka, tidak pernah respect dengan influencer yang satu ini ya, yang nggak pernah mandi. Tapi kalau dia melakukan perbuatan yang terpuji dan bermanfaat bagi orang lain, maka mau tidak mau saya harus mendukungnya ya. Tetapi saya juga tidak setuju sepenuhnya dengan pernyataannya ketika mengunjungi lokasi bencana sambil memberikan bantuan senilai 10 miliar ya. Dengan kata lain, saya tidak sepenuhnya menyalahkan pernyataan anggota DPR yang saat ini sedang dirujak ramai-ramai tersebut. Loh, kenapa Bang? Karena menurut saya, kalau kita mau menyumbang, ya menyumbang saja gitu loh. Jangan ada embel-embelnya bahwa pemerintah tidak hadir, pemerintah tidak memberikan bantuan, dan lain-lainnya. Karena untuk terlihat benar, kan kita tidak harus menyalah-nyalahkan orang lain ya. Cukup kita melakukan hal yang benar aja, nggak usah menyalahkan orang lain. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera, dan lain-lain itu, Bu. Ada, orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara udah hadir dari awal. Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar. Negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu, Bu. Sebenarnya Kementerian Kehutanan itu sudah melakukan evaluasi dan gerakan menanam pohon secara besar-besaran. Tetapi kan itu kan tidak pernah sampai ke telinga teman-teman, sampai ke orang bawah, sehingga selalu aja Kementerian Kehutanan itu dikuliti dan macam-macamin lah, Bu. Padahal mereka sudah melakukan banyak hal. Sebagai contohnya lagi, teman-teman polisi juga dari awal juga sudah melaksanakan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk polisi teknis semua turun, iya benar perbaikan Pak, turun hutan Pak. di Sumatera. Tetapi tidak pernah juga terdengar secara masif. Jadi kami mohon Ibu fokus nanti ke depan Kementerian Komdiji ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional dan membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu sehingga nggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera, dan lain-lain itu, Bu. Ada Sok orang Sok yang paling-paling cuma datang maksudnya apa nih, Pak? sekali Sok paling-paling, seolah-olah Pak. paling bekerja di Aceh. Padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin Pak. satu posko, ngomong pemerintah ndak ada. Padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana. Jadi yang Hati-hati, Pak. kira-kira yang Hati-hati, seperti itu, Pak. Bu, mohon jadi atensi dan dikembangkan sama Komdiji. Argumen untuk ini menjadi agak mengerikan ya informasi guys ya, publik, membenturkan dan sehingga publik pemerintah itu tahu dan kinerja warga relawan yang pemerintah ikut itu sudah ada bantu dan bencana. memang sudah hebat.
Kok bisa-bisanya orang Bapak per orang kepikiran cuma untuk nyumbang 10 miliar, negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu, Bu. Jadi yang kayak gitu iya, mohon iya. dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Iya Pak, iya Pak. Katanya host ya, salah satu apa namanya terkenal ya, host yang cukup terkenal. Salah satu host yang cukup terkenal yang sering tampil di salah satu stasiun televisi swasta nasional. Iya Pak, iya Pak. Ayo lanjut. Kira-kira anggota DPR RI nih dari fraksi Gerindra pantas nggak ngomong kayak gini nih? Kita saksikan videonya. Ada orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah ndak ada, padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana. Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar, negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu. Pak Dewan. Jadi nggak usah itu Pak Dewan ya. Yang mau nyumbang siapapun ya, dari manapun ya, mereka tergerak dengan hati Pak Dewan. Donasi ngumpulin ya, dari semua masyarakat Indonesia ya. Nah yang jadi pertanyaan, Pak Dewan ngasih apa? Hah? Gitu. Jangan seakan-akan Pak Dewan mengatasnamakan negara jadi yang nyumbang negara ya. Duit Pak Dewan sendiri, Pak Dewan nyumbang berapa? Begitu ya. Gitu. Intinya biar yang ada saudara kita di lokasi bencana ya, biar semangat Pak, pulih kembali ya, mendapatkan bantuan. Itu Pak tujuannya. Jangan mencari begini begitu, nggak etis Pak Dewan. Nah, yaitu. Jadi sebetulnya kita tidak perlulah mengomentari atau merespon ya pihak-pihak swasta gitu ya, dalam tanda kutip, yang ikut memberikan bantuan, karena kalau bantuannya harus dari pemerintah itu malah kasihan masyarakat yang terdampak banjir ya, yang dilanda bencana begitu dahsyat tersebut ya. Masa harus menunggu bantuan dari pemerintah? Kalau dari pihak lain memberikan bantuan terus ditolak begitu, ya kan enggak. Jadi enggak usahlah kita saling menyalahkan ya, kita sama-sama saat ini memberikan bantuan. Pemerintah memberikan bantuan ya silahkan, masyarakat umum yang ingin memberikan bantuan ya juga silahkan ya. Lanjut. Yang nggak habis pikir, ada wakil rakyat nyinyirin rakyat yang sudah membantu bencana dengan nilai kumpulan dana sampai sebesar 10 miliar. Aduh. Pak, kalau nggak bisa berbuat sesuatu, jangan ngomong ya. Jangan ngomong kalau cuma dibanding-bandingin sama negara. Kok dibandingin sama negara? Benar-benar kelewatan ini orang. Pak. Terus apa yang sudah Anda lakukan secara pribadi? Apa? Malah nyinyirin orang yang sudah mengumpulkan dana dari masyarakat, dari rakyat untuk rakyat. Kok malah dinyinyirin? Heran ini wakil rakyat. Apa itu kerjaan Anda? Mengkritik. Udah deh. Mendingan buktiin bahwa Anda itu benar-benar wakil rakyat. Buktiin. Berani nggak keluarin uang pribadi Anda untuk rakyat yang sedang terjadi bencana itu? Sayang kan uang Anda untuk disalurkan? Nggak ada kerjaan lain selain nyinyirin bantuan rakyat untuk rakyat. Pak. Ampun deh. Nah itu. Ini adalah bantuan dari rakyat untuk rakyat Pak ya. Jadi benar, dari rakyat untuk rakyat. Jadi yang dibawa oleh influencer itu, yang jarang mandi itu, ya kan. Ini kan perbuatan terpuji nih. Ini menurut saya adalah perbuatan pertama kali yang terpuji yang dilakukan oleh influencer yang jarang mandi tersebut ya. Perbuatannya terpuji, harus diacungi jempol ya. Itu
yang bersangkutan ini kan membawa amanah ya, sumbangan dari rakyat untuk rakyat. Jadi nggak usah dikomentarin lah Pak ya. Perkara ya ada pernyataannya yang kurang enak didengar ya, yang semacam menyudutkan pemerintah, ya itu aja yang dikomentarin. Tapi jangan sampai mengomentarin apa yang sudah dilakukan oleh yang bersangkutan ya, yang harus saya akui sebagai sebuah perbuatan yang sangat terpuji ya. Lanjut. Ada orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal Waduh rek, wong iki jan omongane pedes yo. Ngene lho Cak yo. Ferry Irwandi nang kono iki mbantu wis tulus yo. Ya. Dhek nglupuk donasi ku dhuwit rakyat. Kudu dhuwit pajak, kudu dhuwit negara, iku dhuwit rakyat iku. Ini iki gak ngilang-ngilangno pemerintah sing bantu nek kono yo gak ya. Faktane sing tempat-tempat terpencil iku gurung kejamah yo. Pasukan TNI wis bawantu all in kan. TNI terus Polri terus sing apa tim SAR sembarang kali wis bawantu nek kono. Yo, mek tenagae jane gak iso jangkau nang pelosok. Lah sampeyan niku lho bantu apa? Yo, bantu omongan iku. Ono rakyat kerja sama cek bencana tentang beres to apa. Ngomong tok e. Ngono ku sampeyan wis bantu piro? Tok gajine sampeyan niku lho wis ayo wis lek wani ayo. Wis aku gak gajian setahun wis tak kekno bencana kabeh lek wani ngono ayo. Lah ben sampeyan susu dituku mbek Ferry Irwandi iki. Oh, pejabat omongane koyo ngono pedes ngono. Dadi beda. Kene iki rakyat ambek negara beda. Rakyat iku duweke yo duit pribadi ditokno digawe bantu sesama rakyat. Lek sampean niku duit negara ditokno, jane khusus digawe rakyat jane wong duit negara iku digawe rakyat ya. Gak rungo lho sing mbabati hutan di kono lho sapa, lek kudu teko pejabat. Gak mungkin ya rakyat iso mbabati alas sak ngono akeh nih. Rakyat sing mbabati ku ya mek pekerja ya, sing duwe ide digawe mbabati nek kono iku ya wong gede-gede ngono iku, gak mungkin teko rakyat. Wis ngono ae. Lek ono apa ngene iki tanggung jawabe jane yo teko negara yan. Lek rakyat bantu iku wis alhamdulillah kudune suwun kudune. Ora tau maido tok ngono. Nek awakmu belo sing direk, aku gak belo-belo sih menurutku pendapatmu ya apa? Tentang bantuan teko Ferry Irwandi iki apik apa gak lek menurutmu ya. Soale wong pendapatnya beda-beda. Ngene iki video ngene iki wong kok akeh sing menghujat. Wah, jadi Ferry golek rai, jadi Ferry kate ngene wis sembarang wis penting intine sing bantu sing cepet ya iku nyene sing dibutuhno nek kono. Wis ora butuh golek rai, ora butuh apa. Wis pokoke bantuan ndang teko. Bantuan ndang tersalurkan ya wong iso mangan, wong iso turu, wis ngono tok. Nek kono iku mencekam rek temenan ah, sak kena ndelok. Jadi menurutmu ya apa? Awakmu pihak ndi? Pihak teko bapak-bapak iki ya apa teko pihake Ferry Irwandi wis ngono tok ae wis kene iso wis gede iso menilai dhewe ndi sing apik ndi sing elek. Nah, itu. Jadi memang netizen itu berpikirnya sederhana gitu ya. Dan masyarakat yang terkena dampak bencana juga sama, sederhana gitu loh. Nggak peduli siapa yang memberi, yang penting bisa makan, mempertahankan hidup, bisa tidur dengan nyenyak sementara waktu, sudah cukup. Entah itu yang memberi itu entah influencer kah, entah itu dari luar negeri kah, entah itu dari pemerintah pusat kah, itu mereka tidak peduli sebetulnya. Yang mereka pedulikan adalah bentuk bantuannya ya. Lanjut. Coba teman-teman perhatikan statement ini. sehingga nggak kalah viral
dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera, dan lain-lain itu, Bu. Dan juga statement yang ini. Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar, negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu, Bu. Gini loh Pak DPR RI, kalau negara punya anggaran 113 triliun untuk membuat warga Jakarta bisa lebih cepat ke Bandung, maka berapa triliun anggaran yang disiapkan negara untuk menyelamatkan nyawa saudara kita yang ada di Sumatera hari ini? Atau kalau negara punya dana 335 triliun untuk memastikan bahwa setiap anak muda kita bisa makan siang gratis selama setahun ke depan, maka berapa triliun anggaran yang negara kita siapkan untuk menjamin kehidupan saudara kita yang ada di Sumatera selama 1 tahun ke depan? Gitu loh cara berpikirnya. Jangan bandingkan anggaran negara yang triliunan dengan hasil donasi satu pribadi. Itu namanya tidak cerdas. Kalau Anda mau membandingkan, coba Anda hari ini buat donasi deh. Saya mau tahu Anda bisa mengumpulkan berapa juta atau berapa miliar jangan-jangan. Kalau Anda lebih dari 10 miliar dalam satu hari, saya datang ke rumah Anda nggak perlu nyuci selama sebulan, saya cuciin baju Anda selama sebulan ke depan. Gimana Pak? Sampai sini paham? Sehat-sehat Bapak. Barakallahu fikum. Saya cuciin sebulan ya, baju Anda saya cuciin sebulan, sampai sini Anda paham ya. Ya mungkin juga nggak sedikit ya para netizen yang menurut saya sedikit gagal paham gitu loh. Karena yang dipersoalkan oleh anggota DPR ini bukan sumbangannya ya, bukan bantuannya, tetapi pernyataan sang influencer yang ketika memberikan bantuan ini. Saya sendiri nggak tahu sebetulnya ya apakah benar-benar menyampaikan itu ataukah tidak. Cuma saya mendengar kabar bahwa yang sang influencer ini semacam menyatakan lah begitu, bahwa pemerintah itu tidak memberikan bantuan ya. Nah mungkin saja di lokasi si tempat influencer memberikan bantuan itu pemerintah belum sampai ke sana. Tetapi kan kita ketahui bersama, banjir ini tidak hanya melanda Aceh, melanda 3 provinsi gitu loh. Nah, jadi di wilayah-wilayah lain di Aceh ya, kemungkinan besar pemerintah sudah memberikan bantuan. Cuma di lokasi yang dikunjungi oleh si influencer ini pemerintah belum memberikan bantuan. Tapi kan nggak tepat kalau dikatakan pemerintah belum memberikan bantuan. Nah itulah yang dipersoalkan oleh anggota DPR ya. Lanjut. Aku tuh nggak habis pikir ya, kok ada pejabat anggota DPR yang ngomong seperti ini gitu. Jangan sampai negara tuh kalah viral dengan pihak-pihak yang nyumbang 10M aja udah merasa paling Aceh. Negara udah hadir sejak dini, negara udah nyumbang triliunan aja, kok beritanya nggak viral? Pak, negara nyumbang triliunan itu memang sudah tugasnya. Emang tugas negara, Pak. Uang triliunan itu bukan uang pribadi, itu uang negara. Pejabat pemerintah itu cuma menyalurkan. Jadi Bapak ini jangan mengecilkan pihak-pihak yang menggalang donasi untuk menyumbang bencana di Sumatera. Lagian kalau memang negara sudah hebat, sudah hadir sejak dini seperti klaimnya Bapak, ya nggak mungkin dong orang-orang menggalang donasi untuk bantuan, nggak mungkin dong orang-orang ngeluh berhari-hari kelaparan nggak makan. Jangan tutup mata Pak, jangan tutup mata. Negara hadir, negara ada, itu memang sudah tugasnya, sudah tugas negara, sudah tugas pemerintah. Ini Bapak nggak belajar ya dari pengalaman ya? Nggak belajar dari pengalaman teman-teman Bapak yang mengeluarkan statement asal bunyi? Apalagi di situasi yang sensitif seperti ini. Masyarakat lagi sensitif. Jangan hanya karena Bapak ini anggota DPR dari partai yang sedang berkuasa, Bapak seolah-olah jadi kehilangan sikap kritisnya. Harusnya sebagai anggota DPR, Bapak ini kan mitra. Bapak harus kritis terhadap pemerintah jika pemerintah memang lamban. Bukan malah menutup-nutupi. Faktanya di lapangan masih banyak banget saudara-saudara kita yang memang tidak tersentuh bantuan. Sampai banyak sekali orang-orang yang menggalang donasi, memberi bantuan secara pribadi. Itu artinya apa? Pemerintah tidak cukup ada di lapangan, di lokasi bencana. Bapak lupa kemarin itu ada pejabat yang mengatakan situasinya tidak mencekam. Situasinya hanya mencekam di medsos saja. Itu artinya apa? Itu artinya pemerintah menyepelekan. Kalau ada kritik dari masyarakat itu harusnya jadi bahan pembelajaran Pak. Bukan malah nyinyir balik Pak. Kalau rakyat nyinyir ya wajar. Pemerintah nyinyir aneh. Apalagi Anda sebagai anggota DPR.
Nah, ini saya lebih setuju gitu loh. Sebetulnya rakyat nyinyir itu wajar gitu loh. Karena seperti yang sering kita dengar ya dari dari kisah lah. Luqmanul Hakim ya yang diabadikan di dalam Al-Quran. Ya kita itu nggak mungkin benar di mata orang lain gitu loh. Pasti salah saja. Nah dalam hal ini ketika pemerintah ini sudah merasa memberikan bantuan, kemudian masih dinyinyirin, jangan dinyinyirin balik gitu loh. Hah? Karena faktanya memang pemerintah ini adalah sebuah kekuatan besar gitu loh. Yang diharapkan memang menjadi dewa penolong. Bahkan ketika orang lain itu menganggap mustahil, pemerintah ini harus bisa gitu loh. Nah ketika Aceh dilanda bencana yang begitu dahsyat dan mungkin secara nalar manusia normal itu sulit dijangkau. Nah rakyat gak mau tahu gimana caranya pemerintah bisa menjangkau bahkan lokasi-lokasi terjauh gitu loh. Jadi ketika dinyinyirin oleh rakyat, nggak usah dinyinyirin balik. Ya, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.